Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudhya Rahmania Arinila akan memenuhi tugas mata kuliah manajemen desain dengan mewawancarai salah satu pelaku usaha industri kreatif di Kabupaten Pati. Silahkan diperkenalkan diri Bapak. Nama saya Ja'far Labib. Saya bertempat tinggal di Desa Cipatlor, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Saya selama ini menekuni pemanfaatan sampah plastik. Saya jadikan kerajinan. Saya juga termasuk salah satu pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pati. Seperti apa usaha yang tengah Bapak jalani ini? Tirem itu seperti apa? Silakan dijelaskan, Pak. Nama Tirem itu adalah nama brand. Jadi nama brand dalam usaha saya, Mbak. Itu berdiri sejak 2016. Jadi sejak 2016 saya mendirikan yang namanya Tirem, usaha ekonomi kreatif yang memanfaatkan sampah plastik resek menjadi beberapa kerajinan. Di antaranya ada usaha kerajinan lukisan, jam dinding dan lain-lain. Jadi saya membuat kerajinan dari sampah plastik. Bahannya saya dapatkan dari lingkungan, dari sampah sekitar atau yang ada di sekitar lingkungan. Dan awalnya saya mencari sampah plastik mencari sendiri, Mbak. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah saya juga mempunyai pemulung. Saya suruh untuk mencari sampah dan akhirnya setelah mencari pemulung tersebut mencari sampah, begitu dapat dibawa ke rumah, terus saya beli, Mbak. Oh, seperti itu, Pak. Terus apa saja langkah-langkah yang telah Bapak lakukan dalam mengelola manajemen usaha? Kalau manajemen selama ini 5 tahun berjalannya usaha saya di bidang pemanfaatan plastik menjadi kerajinan, Mbak. Itu awalnya manajemen saya biasa-biasa. Jadi intinya belum tertata. Manajemen saya itu manajemen yang istilahnya belanja belum dicatat, terus saya jual juga pendapatan dari penghasilan hasil karya tadi juga nggak ada catatan. Terus ya manajemen awal-awalnya belum tertata. Setelah itu pelan-pelan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Pati. Itu ada namanya pelatihan manajemen. Pelatihan apa itu akhirnya pelan-pelan dengan berjalan waktu pelan-pelan saya jalankan. Jadi mulai pembawa belanja bahan itu saya catat, terus nantinya biaya produksinya itu saya catat, untuk menggaji karyawan juga saya catat, terus hasil dari penjualan juga saya catat, tapi belum begitu rapi, belum tertata dengan rapi. Kalau karyawannya sekarang udah berapa, Pak? Ya, alhamdulillah untuk karyawan itu 3 orang, Mbak. Satu itu saya mencari dari anak sekolah, biar belajar untuk mandiri juga untuk berkarya. Di samping itu juga ada dari keluarga yang membantu, Mbak, karyawan. Oh iya. Kalau sekarang apa yang tengah Bapak lakukan dalam mengelola manajemen usaha Bapak? Ini kan soalnya kan lagi pandemi juga itu. Terus gimana berjalannya usaha Bapak dalam waktu-waktu sekarang ini? Untuk saat ini di masa pandemi, manajemen usaha saya tentang kerajinan limbah plastik resek ini juga belum begitu maksimal, Mbak, gitu banyak. Tapi saat ini berpengaruh banget tentang manajemen juga, soalnya kita menghadapi pandemi COVID-19 seperti ini, itu pengaruhnya dari situ. Akhirnya pemasaran juga pengaruh, manajemen juga ikut berpengaruh di situ, Mbak. Bagaimana yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan manajemennya Bapak untuk kedepannya? Untuk manajemen ya mudah-mudahan untuk
doa kita semua semoga pandemi COVID-19 segera berakhir biar semua pelaku ekonomi kreatif, industri kreatif yang ada di Indonesia biar bangkit kembali. Jadi untuk pengembangan manajemen, pengembangan industri atau pelaku ekonomi kreatif yang ada sekarang ini biar cepat berkembang, bisa bangkit kembali. Dan untuk pengembangan manajemen saya pribadi di Tirem ini untuk pemanfaatan limbah plastik resek ini nantinya juga mengikuti yang namanya seperti webinar, Mbak. Seperti pelatihan-pelatihan lewat daring, lewat webinar, Zoom seperti itu. Makanya kalau lewat Instagram, kalau emang ada Instagram itu ada pelatihan tentang manajemen, tentang apa itu tetap kedepannya mau saya ikuti, Mbak. Soalnya di saat pandemi seperti ini kita harus melek teknologi juga. Jadi intinya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Walaupun pelatihan manajemen itu di offline-nya nggak ada, tapi di online tetap kita harus mencari informasi Instagram atau website atau apapun itu kita ikuti. Kalau emang ada pelatihan manajemen ya untuk pengembangan kedepannya kita ikut pelatihan, Mbak, supaya bisa mengembalikan yang namanya dulunya sebelum pandemi manajemen kita tertata rapi. Walaupun ada pandemi kita juga bisa menata rapi. Jadi intinya kita harus melek teknologi juga. Kalau ada pelatihan di Zoom, webinar seperti itu saya ikuti, Mbak. Kalau di luar manajemen Bapak ini usahanya sudah sampai mana aja, Pak? Kalau di luar manajemen. Alhamdulillah kalau usaha pemanfaatan limbah kantong plastik resek ini menjadi beberapa kerajinan. Dulunya sebelum pandemi itu sering mengikuti pameran, Mbak. Jadi pameran-pameran di dalam kota sendiri, di kabupaten sendiri, Kabupaten Pati sendiri. Selain itu juga di luar Kabupaten Pati, ya di luar daerah itu saya ikuti. Selain itu juga untuk pemasaran saya itu offline, bisa datang ke rumah. Biasanya ada yang datang ke rumah. Selain itu juga saya sistem online, jadi lewatnya via Instagram seperti itu, Facebook, terus YouTube seperti itu. Makanya saya promosikan atau saya pasarkan lewat media sosial, Mbak, untuk generasi muda. Makanya untuk generasi muda sekarang ini atau yang akan datang, ayo kita peduli lingkungan. Jadi kita manfaatkan yang namanya sampah, walaupun itu sampah, kalau kita bisa memanfaatkan bisa menjadi nilai ekonomi. Jadi bisa menjadi pemasukan kita. Jadi jangan risih atau jangan intinya jangan anggap remeh sampah. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan bisa menjadi nilai ekonomi. Demikian wawancara saya dengan ekonomi kreatif dalam pemanfaatan limbah plastik di Kabupaten Pati.